Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk join pada acara Capacity Building Penilaian Kematangan Digital yang bertujuan sebagai forum diskusi dan komunikasi untuk mendukung respon rate penilaian kematangan digital di Indonesia. Hari ini merupakan pekan keempat dan memasuki sesi ketiga dari 7 sesi yang kita rencanakan. Dan materinya nanti akan disampaikan oleh Pak Guardian dengan topik cara pengisian instrumen penilaian kematangan digital di tingkat Dinas Kesehatan. Di akhir acara nantinya ada sesi tanya jawab. Bila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, kita masuki acara pemaparan materi. Kami persilakan kepada Pak Guardian untuk menyampaikan materi. Kami persilakan Pak. Silakan Bu. Ya. Saya log out dulu ya sebentar ya. Kayaknya ada masalah dengan audionya. Ya, Mbak Riri, apakah suaranya bisa masuk? Bisa Pak, kedengaran Pak. Maaf, suaranya apakah bisa masuk? Terdengar Pak, terdengar. Ya, baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat mungkin kita ada kegiatan sharing session lagi ya terkait dengan DMI. Topiknya kali ini berkaitan dengan DMI untuk Dinas Kesehatan ya atau subnasional ya. Jadi mungkin review sedikit bahwa di mana DMI itu ada tiga instrumen ya penilaian. Yang pertama adalah tingkat Dinas Kesehatan atau kita sebut sebagai subnasional atau nama lainnya itu makro ya. Jadi tingkat makro karena konteks yang dinilai itu adalah bagaimana sistem informasi kesehatan di tingkat daerah ya. Yang itu bisa saja mencakup berbagai macam teknologi digital yang digunakan di lingkup daerah tersebut gitu. Nah, peran Dinas Kesehatan memang punya peran strategis ya dalam rangka untuk memfasilitasi ya penggunaan teknologi digital di wilayah kerjanya dengan berbagai macam cara ya. Nah, sehingga peran penilaian dari kematangan digital di tingkat subnasional itu fokusnya itu pertanyaannya itu adalah bagaimana ya peran Dinas Kesehatan untuk mendorong percepatan adopsi teknologi digital di wilayah kerjanya. Mulai dari internalnya di dinas yang biasanya itu mengakomodasi penggunaan teknologi digital untuk puskesmas umpamanya sampai kemudian seharusnya ya idealnya memang sampai ke semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Nah, tetapi kalau di Dinas Kesehatan itu ada dua level. Yang pertama level kabupaten sama level provinsi. Kedua level ini kita samakan ya untuk penilaian DMI ini kita setarakan gitu. Karena yang pertama bahwa Dinas Kesehatan itu biasanya ya itu memang lebih banyak sih yang kabupaten kota itu karena dia harus ada di bawah dia itu ada rumah sakit, ada puskesmas ya, ada layanan primer gitu. Semua layanan primer itu di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten. Tetapi provinsi itu punya peran strategisnya karena dia yang menjembatani antara upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan bagaimana nanti bisa diterapkan di tingkat sampai ke tingkat paling bawah ya. Dan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Secara struktur itu juga ternyata mirip-mirip gitu ya antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan provinsi gitu. Dan kalau di situ ada Yankes maka ada Yankes juga di kabupaten kotanya. Kalau provinsi ada perencanaan dan program ya di bawahnya itu ada SIK ya, unit atau tim kerja mungkin ya yang kaitannya dengan sistem informasi kesehatan, maka di Dinas Kesehatan Kabupaten juga sama. Nah, sehingga dengan alasan-alasan itu kita coba untuk menyamakan ya yang di tingkat makro ya dalam melakukan penilaian. Karena kan tujuannya tadi ya, tujuan besarnya itu adalah bagaimana Dinas Kesehatan itu memfasilitasi adopsi teknologi digital di wilayah kerjanya. Nah, beberapa yang nanti akan kami sampaikan itu berkaitan sama ini dulu ya, kita memahami konteks
dinas kesehatannya dulu. Lalu kemudian yang kedua berkaitan sama instrumennya yang di dinas kesehatan itu seperti apa. Baru kemudian langkah-langkah pengisian yang sebenarnya nanti ya lebih banyak kita menggunakan tools yang ada di DMI ya. Nah, yang pertama kaitannya dengan kerangka sistem informasi manajemen kesehatan. Jadi istilah yang kita pakai adalah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan atau SIMK. Kalau bahasa Inggrisnya namanya apa ya, Health Information Management System, HIMS ya. Mengapa kok kita HIMS? Dulu waktu apa ya, waktu Health Matrix Network ini ya populer, itu menggunakannya terminologinya adalah Health Information System atau HIS. HIS itu lebih ke arah definisi operasionalnya adalah bagaimana apa ya, kalau di dalam kerangka ini ya yang saya tampilkan di slide ini adalah satu set komponen ya dan prosedur yang kemudian diorganize untuk menjawab objektif antara lain menghasilkan informasi yang informasi itu nanti dipakai untuk pengambilan keputusan strategis di semua level organisasi kesehatan, baik itu yang nanti di level fasilitas kesehatan, kabupaten kota, maupun yang di level nasional dan juga global. Nah, komponen-komponennya apa saja? Antara lain sumber daya, sistem informasi kesehatannya, indikator, sumber data, bagaimana manajemen data, mulai dari pengumpulan sampai itu penggunaan informasi, kemudian produk-produk informasinya apa saja, dan bagaimana diseminasi dan penggunaan dari data tersebut. Nah, ini adalah komponen-komponen dari HMN yang kemudian dinilai ya. Ada toolsnya. Kalau HMN itu ada instrumennya, namanya HMN versi berapa ya? 5 kalau nggak salah, 05. Dan itu sudah dipakai oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2000 berapa ya? 2005, 2007 kayaknya yang pertama kali melakukan analisis instrumen sorry, analisis eh, kemampuan SIK ya. Eh, Kapasitas SIK, maaf ya, kapasitas sistem informasi kesehatan di Indonesia. Dan skalanya memang makro ya di nasional. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian digunakan lagi tetapi untuk menilai yang mikro, baik itu di Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, begitu juga yang kematangan digital. Kematangan digital itu juga sebenarnya mengadopsi dari instrumennya CISU, di mana CISU itu, sorry, maaf, SOCI ya. Nah, instrumennya SOCI, di mana SOCI itu juga kalau dilihat dari sejarahnya, itu juga mengadopsi dari instrumennya Health Matrix Network ini. Nah, sehingga apa namanya SOCI itu kemudian dipakai untuk menilai kematangan digital yang tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Tetapi untuk yang rumah sakit dan layanan primer kita menggunakan instrumen yang berbeda. Nah, lihat kalau kita lihat konteksnya di dinas kesehatan ya, bahwa dinas kesehatan itu mengelola data dari berbagai macam sumber, ya, dari sumber yang berbasis populasi maupun sumber yang berbasis pada fasilitas pelayanan kesehatan atau data rutin. Nah, yang digambar ini lebih menunjukkan adalah data rutin yang dikelola oleh dinas kesehatan. Umpamanya ada data yang berasal dari umpamanya Poskesdes ya, Pustu, Polindes atau Posyandu ya. Lalu kemudian dikompilasi di tingkat puskesmas, lalu dikompilasi lagi di tingkat kabupaten kota, lalu dikompilasi lagi di tingkat provinsi, di mana semakin ke atas ini diagregasikan dalam bentuk penjumlahan gitu, mayoritas ya penjumlahan, karena ya, ini berkaitan dengan data data rutin yang dikumpulkan itu adalah data kebanyakan memang data individu, tetapi pada akhirnya diagregasikan ya, karena tujuan akhirnya adalah untuk menjawab indikator-indikator tertentu, umpamanya cakupan pelayanan kesehatan ibu ya, atau ANC 1, ANC 2, atau cakupan pelayanan imunisasi dan seterusnya yang sifatnya itu sudah menjadi indikator ya, atau sudah menjadi hasil kalkulasi, dan hasil kalkulasinya diambil dari agregasi dari pelayanan-pelayanan yang ada di level di bawahnya. Nah, ini konsep, bukan konsep ya, tapi aliran data yang selama ini ya dikelola oleh Dinas Kesehatan. Terlepas dari sistem informasinya itu mau pakai Simpus, mau pakai apa ya, SIHA, mau pakai SITB, atau mau pakai EPBBGM, atau mau pakai apapun sistemnya. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana menggabungkan data yang berbasis pelayanan tadi, dengan kemudian dikombinasikan dengan data yang berbasis populasi
maaf, umpamanya yang berbasis populasi itu adalah estimasi atau estimasi sasaran ibu hamil ya umpamanya. Yang itu diolah dari proyeksi data maaf, proyeksi data BPS ya biasanya ya yang digunakan. Nah, kemudian itu yang dipakai untuk menilai performa dari apa ya, sistem kesehatan ya, entah itu nanti melihat kapasitas SDM-nya, lalu kemudian melihat cakupan pelayanannya, lalu kemudian melihat apa namanya ya, kemungkinan apa namanya ya, surveillance penyakitnya dan seterusnya kan ada beberapa indikator yang dipantau. Itu salah satu yang populer itu indikator standar pelayanan minimal ya untuk kasus-kasus tertentu ya, ada 12 kalau nggak salah ya. Dan di antaranya itu ada yang 12 itu punyanya kabupaten dan beberapa itu ada tambahan yang itu punyanya provinsi ya indikatornya. Tetapi dasarnya atau sumber datanya semuanya berasal dari fasilitas kesehatan. Nah, kemudian ini kalau kita lihat breakdown lebih jauh lagi terkait dengan apa yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan, itu kita lihat di sini ada apa ya? Ini programnya baru satu program nih ya, umpamanya program yang kaitannya dengan gizi masyarakat gitu ya. Nah, ya, program dari gizi masyarakat itu mengambil sekian banyak data ya, umpamanya jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif ya, kegiatan posyandu, penimbangan balita, ibu hamil mendapatkan FE, kemudian mendapatkan vitamin A, ibu hamil yang KEK, ibu hamil yang anemia, dan seterusnya, yang itu sebenarnya diambil dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan di berbagai level fasilitas kesehatan. Bisa dari posyandu, bisa dari puskesmas itu sendiri, atau bisa dari jejaringnya puskesmas. Umpamanya dari bidan, lalu kemudian dari apa namanya dari pustu ya, dan seterusnya. Nah, di sini apa namanya peran dinas kesehatan itu apa ya memfasilitasi ya melalui berbagai macam program yang ada di situ dalam rangka untuk melakukan pemantauan terhadap eh, apa ya performa ya dari sistem kesehatan sesuai dengan indikator-indikator kesehatan yang sudah ditetapkan. Ini konteksnya dari sistem informasi di dinas kesehatan. Nah, sehingga DMI yang penilaian kematangan digital itu mengikuti dari beberapa parameter penting yang sesuai dengan konteks tersebut. Umpamanya ada isu yang kaitannya dengan kepemimpinan dan tata kelola, kemudian manajemen sumber daya dari sistem informasi manajemen kesehatan, kemudian infrastruktur ya TIK dan sistem informasi. Walaupun ini kayaknya semakin ke sini ini semakin beralih diperankan oleh dinas Kominfo ya. Tapi inilah perannya dinas kesehatan, bagaimana melakukan advokasi bahwa beberapa aspek tertentu itu memang dikolaborasikan dengan lintas sektor ya. Dalam hal ini adalah Diskominfo. Kemudian standar dan interoperabilitas ini pun sama. Standar dan interoperabilitas adalah upaya yang apa ya dilakukan untuk nanti fasilitas kesehatan compliance dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini pun juga Dinas Kesehatan mungkin perannya adalah mengarahkan ya, lebih banyak mengarahkan fasilitas kesehatan untuk mengacu pada standar yang sudah ditetapkan secara nasional. Dan Dinas Kesehatan tidak membuat standar sendiri atau tidak membuat interoperabilitas sendiri. Nah, sehingga perannya ini lebih berkaitan fasilitator ya dibandingkan dengan mengembangkan standar, karena standar itu sudah dikembangkan di tingkat nasional. Nah, yang mungkin yang paling banyak juga adalah bagaimana memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai macam program itu memang kualitasnya bagus. Ada konsep namanya PKDR, pemantauan kualitas data secara mandiri ya, atau dulu namanya PMKDR ya. Ini bagian dari peran dari Dinas Kesehatan. Selain dia mengumpulkan data dari berbagai macam program, kemudian sebelum itu datanya dianalisis, kemudian diidentifikasi dulu isu-isu yang kaitannya dengan kualitas data. Baik itu dari sisi kelengkapan, umpamanya dari sekian banyak puskesmas atau dari sekian banyak fasilitas kesehatan yang ada, berapa persen yang sudah mengumpulkan data atau datanya terkumpul di Dinas Kesehatan. Dari sekian banyak indikator, dari sekian banyak data agregat, berapa banyak yang data elemennya sudah
tersedia di dalam sistem informasinya yang dikelola oleh Dinas Kesehatan ya. Banyak berapa yang belum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk pemanfaatan data. Kalau pemanfaatan data hubungannya dengan umpamanya ya di tingkat daerah itu ada kegiatan yang koordinasi lintas sektor. Dan beberapa bahkan pemanfaatan data itu bisa sampai level mana ya, puskesmas ya, level fasilitas kesehatan. Karena di level fasilitas kesehatan itu pemanfaatan data lebih berkaitan dengan untuk kerjasama ya dengan pemerintah desa umpamanya. Ya ada Lokmin ya, Lokakarya Mini di puskesmas yang kemudian memastikan bahwa kegiatan-kegiatan posyandu itu berjalan gitu ya, disupport oleh mana ya, kalau di sana dana dana desa itu dari mana ya, saya lupa ya, Kementerian Desa lah pokoknya ya, dari pemerintah desa ya. Lalu kemudian koordinasi kalau ada kaitannya dengan umpamanya wabah ya, kayak dulu kan pas COVID gitu ya. Itu juga perannya Dinas Kesehatan lebih memanfaatkan data ya untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan yang strategis gitu. Nah, dari sini kemudian kita apa ya, kalau mau di breakdown menjadi beberapa tadi ya 5 domain tadi, maka masing-masing domain ini ada apa ya, ada kayak semacam parameter ya atau pertanyaan-pertanyaan yang dinilai ya. Mulai dari domainnya kepemimpinan dan tata kelola, manajemen sumber daya, kemudian infrastruktur, standar dan interoperabilitas, sampai kualitas dan pemanfaatan data. Memang yang paling banyak nanti yang paling bawah ini kualitas dan pemanfaatan data, karena memang aspek yang apa ya dominannya di dalam dinas kesehatan itu adalah bagaimana dia memanfaatkan datanya gitu yang sudah dikumpulkan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mengkombinasikan dari berbagai sumber data rutin untuk nanti menghasilkan beberapa indikator atau informasi-informasi kesehatan yang relevan, yang kemudian sangat yang bermanfaat untuk nanti melakukan perencanaan program-program kesehatan tertentu itu. Umpamanya saya ingin melihat, kalau kemarin itu ada apa ya, data ASPAK gitu ya, umpamanya ASPAK itu aplikasi sarana dan prasarana kesehatan. Yang dilihat itu adalah berapa banyak puskesmas yang punya alat umpamanya apa ya, dental ya, gigi ya, unit dental set itu, tetapi tidak punya SDM dokter giginya. Begitu juga sebaliknya, ya, ada dokter gigi, tetapi puskesmas mana yang dia punya dokter gigi, tapi tidak punya alatnya, gitu. Atau dua-duanya nggak punya, gitu, nggak ada dokter giginya, kemudian nggak ada juga alatnya. Nah, hal-hal kayak gini itu sudah kombinasi dari dua sumber data yang berbeda, gitu. Yang pertama sumber datanya berasal dari SDMK, maaf, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kemudian yang satu itu berasal dari data sarana, prasarana, dan alat kesehatan atau dari ASPAK. Nah, di sini yang pemanfaatan data yang dimaksud adalah menggabungkan ya, menghubungkan antara satu sumber data dengan sumber data yang lain ya, dalam rangka untuk menghasilkan apa ya, insight ya, kaitannya dengan penguatan sistem informasi kesehatan secara keseluruhan di wilayahnya dinas kesehatan. Domainnya kira-kira ini ya. Jadi kalau kita lihat di komponen atau domain ya di sini ya ada 5 ya: kepemimpinan dan tata kelola, manajemen sumber daya kesehatan, infrastruktur, terus kemudian standar dan interoperabilitas dan pemanfaatan data, dan apa ya, informasi atau parameter yang dinilai kaitannya dengan ada atau tidak rencana strategis umpamanya yang kaitannya dan yang di dalamnya itu termasuk ada komponen yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen kesehatan. Ya, ini sebenarnya rasionalnya adalah bahwa kalau umpamanya dinas kesehatan nggak punya rencana strategisnya atau tidak ada yang menyebutkan sistem informasi manajemen kesehatan, maka apa ya, menerjemahkannya itu nanti ke dalam aktivitas bagaimana gitu. Jangan-jangan aktivitasnya nggak ada, karena nggak ada indikator yang dipantau kaitannya dengan sistem informasi manajemen kesehatan gitu.
lebih banyak yang dipantau itu adalah cakupan pelayanan, tetapi sistem informasi nggak ada cantolannya di rencana strategis. Sehingga rencana strategis itu menjadi penting ya untuk yang kaitannya dengan kepemimpinan dan tata kelola. Lalu kemudian ada kebijakan ya terkait sistem informasi manajemen kesehatan, struktur organisasi di beberapa tempat mungkin secara eksplisit mereka punya unit IT. Sorry, maaf, unit sistem informasi kesehatan ya. Nah, unit sistem informasi kesehatan ini di beberapa daerah kayak di mana ya di DKI Jakarta ya, itu UPT sendiri malah gitu. Nah, ini kan menarik gitu, unit pelayanan teknis sendiri yang punya orang-orangnya dan mungkin punya roadmap-nya juga ya, yang kemudian memfasilitasi implementasi sistem informasi di fasilitas kesehatan dalam wilayah kerjanya ya, dalam wilayah kerja dari apa namanya dinas kesehatan. Kemudian yang lain kaitannya dengan apa ya di sini ya ada struktur organisasi, lalu kemudian ada alokasi anggarannya, lalu kemudian ada aspek leadership ya atau kepemimpinan yang berhubungan dengan apa ya perannya dari pimpinan ya untuk melakukan pemantauan, memastikan bahwa sistem informasinya itu memang digunakan dan dimanfaatkan sehingga terdorong staf-staf yang lain itu juga terdorong untuk menggunakan sistem informasi atau mengelola SMK-nya. Nah, kemudian yang lain-lain manajemen sumber daya umpamanya berkaitan sama perencanaan dan pengelolaan SDM, kemudian melakukan perencanaan pembiayaan terutama untuk kegiatan SMIK. Ini ada yang menarik kalau di beberapa kapan ya 2 tahun lalu ya 2 tahun lalu pada saat kita melakukan penilaian DMI di salah satu kabupaten di Kalimantan itu mereka sampai membuat pemetaan terhadap apa ya anggaran ya jadi mata anggaran ya jadi kalau kalau dilihat dari perencanaan itu kan ada mata anggaran ya untuk aktivitas-aktivitas tertentu ada yang saya lupa mata anggarannya ada 3 yang utama yang kaitannya dengan sistem informasi itu. Tetapi ternyata ada mata anggaran lain yang kemudian bisa dipakai dalam rangka untuk penguatan sistem informasi kesehatan. Contohnya mata anggaran yang kaitannya dengan penguatan kapasitas SDM atau pelatihan, training. Yang itu mata anggarannya lebih banyak di subsistemnya SDMK, sistem apa ya, kok SDMK, sumber daya manusia kesehatan. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita bisa melihatnya dengan jeli gitu, kaitannya dengan bisa nggak kita alokasikan anggaran untuk pelatihan SDM kita dalam rangka untuk pelatihan IT atau pelatihan apa ya pengelolaan data. Kita bisa menyelipkan di mata anggaran itu gitu. Kita bisa memanfaatkan mata anggaran itu walaupun mata anggaran itu hubungannya dengan SDMK tidak langsung berhubungan dengan sistem informasi manajemen kesehatan. Ini yang beberapa apa ya hasil salah satu ya penelitian yang berkaitan sama DMI yang dipakai oleh dinas kesehatan dalam rangka untuk melakukan perencanaan. Nah, kemudian yang lain-lain kaitannya dengan infrastruktur, umpamanya informasi ketersediaan sarana, dalam hal ini yang diambil itu adalah sarana listrik ya, kemudian infrastruktur jaringan, perangkat keras ya, perangkat lunak ya, sistem informasi kesehatan atau SIMPUS ya, kemudian umumnya SIMPUS ya kalau di dinas kesehatan ya, walaupun mereknya bisa beda-beda ya, bisa SIMPUS A, SIMPUS B, SIMPUS C ya, nggak masalah ya. Sama yang satu lagi ada isu yang kaitannya dengan keamanan. Ini juga kadang-kadang membingungkan nih pertanyaan ini karena dinas kesehatan baru tahu nih kalau ada business continuity plan. Nah, beberapa beberapa apa ya isu itu berkaitan sama bahwa business continuity plan itu diperankan oleh yang pengelola infrastrukturnya. Umpamanya kalau dia menggunakan Simpus tetapi infrastrukturnya dikelola oleh Diskominfo. Justru malah business continuity plan-nya itu ada di Diskominfo-nya gitu. Atau mungkin masih bekerja sama pihak ketiga ya, secara online gitu ya. Umpamanya ada apa ya berlangganan gitu ya. Berlangganan Simpus tapi Simpusnya itu dikelola oleh pihak lain, servernya pun dikelola oleh pihak lain maka business continuity plan-nya itu bisa saja ada eh, di di pihak ketiganya itu gitu. Dokumen-dokumen itu karena bentuknya itu dokumen kalau umpamanya ada gangguan terkait dengan
infrastruktur atau jaringan atau kemudian sistem informasinya, apa yang harus diprioritaskan untuk di-handle duluan atau di apa ya, dikelola duluan. Ini bunyinya dari business continuity plan atau ini ya bisa dibilang ini satu dokumen ya. Tetapi banyak ditanya ya, ini banyak banyak pertanyaan yang kaitannya sama business continuity plan karena ternyata banyak dari teman-teman dinas itu ya juga baru tahu kalau ada dokumen semacam ini ya, karena sebelumnya belum pernah menyentuh dokumen ini. Terus kemudian kalau standar dan interoperabilitas, sekali lagi bahwa karena standar dan interoperabilitas itu lebih banyak ya difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan atau secara nasional, sehingga perannya si dinas kesehatan itu lebih ke apa ya, kayak melakukan monitoring, kemudian pelatihan atau memfasilitasi adopsi dari penggunaan standar data, lalu memfasilitasi kegiatan yang kaitannya dengan interoperabilitas melalui kegiatan workshop teknis bersama developernya atau pengembangnya, atau kemudian mengalokasikan anggaran ya untuk developernya kalau apa ya, sistem informasi puskesmas yang digunakan di semua puskesmas wilayah kerjanya harus terhubung dengan Satu Sehat umpamanya. Nah, sehingga ini lebih apa ya, perannya itu bukan membuat standar dan interoperabilitas, tetapi bagaimana memfasilitasi ya adopsi standar dan interoperabilitas di fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya ya. Eh, ada beberapa aplikasi sebenarnya sistem informasi yang memang dikelola oleh pusat ya seperti SITB, SIH gitu ya. Ini juga apa ya kadang-kadang jadi hambatan juga ya karena sistem informasinya itu tidak dikelola langsung oleh dinas kesehatan melainkan di pusat. Sehingga kalau ditanya apakah sudah terinteroperable semua sistem digital yang ada di dinas kesehatan, mereka agak susah menjawabnya karena beberapa sistem informasi yang dipakai itu dikelola oleh Kementerian Kesehatan gitu. Yang status interoperabilitasnya mereka juga nggak tahu gitu, apakah sudah interoperable atau belum gitu. Nah, di sini kadang-kadang kita muncul ya apa tantangan pada saat kita melakukan penilaian kematangan digital di dinas kesehatan. Konteksnya itu bisa beda-beda tuh gitu. Ada yang mereka mengatakan begini, oh saya sudah pakai RME tapi semua puskesmas saya sudah pakai RME tapi punyanya BPJS, Picare gitu. Apakah ya kalau menggunakan Picare itu sudah Satu Sehat atau belum gitu? Ya secara teknis mungkin belum ya, tapi secara penggunaan teknologi digital ya itu sudah termasuk gitu. Karena Picare itu ya sistem yang harus digunakan ya oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mereka nanti bisa melakukan klaim umpamanya atau membuktikan kalau mereka ada pelayanan ya dikirimkan ke server atau infrastruktur yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi beda ininya ya, beda tujuannya ya. Yang satu tujuannya itu untuk memastikan bahwa mereka memberikan layanan kepada peserta dengan mengirimkan data itu ke BPJS. Yang satu itu Satu Sehat, yang dari Kemenkes mungkin sudut pandangnya adalah pelaporan rutin ya, mengirimkan data individu dalam rangka nanti untuk melakukan pemantauan sistem kesehatan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan sama pemanfaatan data, ini yang barangkali lebih banyak juga ya diperankan oleh dinas kesehatan. Jadi mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, analisis ya, visualisasi data, termasuk penggunaannya dalam rangka untuk menyusun kebijakan atau mengembangkan program-program kesehatan, atau justru hanya sekedar menunjukkan performa dari sistem kesehatan dari berbagai macam indikator yang kemudian nanti bisa diakses atau bisa didiskusikan dengan sektor lain karena apa ya menjadi bagian dari advokasi dari dinas kesehatan untuk nanti bisa berkolaborasi dengan sektor yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah Diskominfo gitu umpamanya. Mereka punya data, Diskominfo punya apa namanya diberi mandat untuk membuat apa namanya membuat apa smart health ya, kok smart health, smart city ya, smart city di mana smart city itu ada komponen-komponen kesehatannya.
Nah, sehingga dinas kesehatan bisa saja mengambil peluang itu untuk nanti bisa apa ya, bisa terintegrasi ya, bisa datanya itu bisa dimanfaatkan untuk smart city-nya gitu. Nah, kira-kira itu ya yang komponen-komponen penilaian dari kematangan digital yang di dinas kesehatan. Eh, Skalanya seperti yang beberapa kali kita diskusikan, skalanya 0 sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ada interpretasinya. Kalau 0 itu memang tidak dapat dinilai atau memang betul-betul tidak tersedia. Karena kalau 0 banget itu kalau dinas kesehatan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Karena sistem informasi kesehatan ini sudah lama gitu. Sudah lama dan bahkan pernah dilakukan penilaian walaupun dengan instrumen yang berbeda. Mungkin kita saja yang nggak terasa bahwa atau tidak dinas kesehatan saja yang mungkin nggak kerasa kalau bahwa oh ini kita tuh sudah melakukan penilaian tuh, oh kita tuh sudah ada tuh nilainya gitu, kira-kira begitu ya. Nah, menerjemahkannya ini juga ya kira-kira ya nol itu tidak dapat dinilai, kemudian satu itu eh, apa ya inisiasi itu baru dimulai ya. Kemudian stage 2 itu mungkin lebih banyak ke pengulangan karena apa yang dilakukan tahun kemarin itu untuk tahun berikutnya ya hanya copy paste dari tahun sebelumnya ya aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan sistem informasi kesehatan. Kemudian stage 3 itu terdefinisi define artinya sudah mulai mature ya antara fungsi-fungsi tadi ya fungsi-fungsi tadi untuk mengelola data, terus mengkompilasi data, menganalisis, melakukan diseminasi, semua proses itu sudah terdefinisi walaupun ada kurang-kurangnya umpamanya sumber walaupun itu siklusnya sudah end to end ya mulai dari pengumpulan data sampai penggunaan tetapi untuk pengumpulan data baru 70% dari total fasilitas kesehatan. Umpamanya begitu. Sudah terdefine ininya apa namanya pengelolaan data dan informasinya, tetapi mungkin ada isu lain yang kaitannya dengan kelengkapan gitu. Ada isu lain dengan konsistensi ya. Kadang-kadang bulan ini ngirim, bulan depan enggak gitu. Atau apa ya fasilitas kesehatannya yang konsisten mengirim baru swasta baru pemerintah saja, umpamanya yang swastanya masih belum dan seterusnya. Tapi sudah terdefinisi apa ya sistem informasi kesehatan sudah terdefinisi hanya saja skopnya saja ya baru masih kecil ya. Kemudian yang keempat itu terkelola, artinya sudah mulai membaik ya. Mulai dari tata kelola, leadership, infrastructure, terus kemudian standar interoperabilitasnya mungkin sudah diadopsi secara menyeluruh, kualitas data dan penggunaan ini sudah dilakukan secara rutin kan. Kemudian tenaga kesehatannya ya juga sudah memanfaatkan sistem informasi kesehatan secara menyeluruh, tapi memang mungkin ya belum optimal gitu ya. Belum optimal itu contoh mamanya oh ternyata dari sisi apa ya tata kelola dari sisi ini beberapa memang sudah jalan tetapi beberapa mungkin masih kurang sumber daya tertentu atau pengalokasian sumber daya tertentu atau apalagi ya ya agak susah juga ya untuk mengatakan ini terkelola atau tidak ya. eh, Sudah ada upaya untuk memfasilitasi eh, implementasi satu sehat lah, ya, tetapi belum eh, apa ya, belum frekuensinya belum belum sepenuhnya sesuai dengan panduan. Kalau frekuensinya kan kalau di pemantauan satu sehat itu kan di Kemenkes setiap minggu ya. Jadi setiap minggu itu ada tuh pemantauan. Tapi barangkali di dinas kesehatan ya baru umpamanya baru sebulan sekali, tapi sudah ada gitu. Sudah terkelola bahwa aktivitasnya itu ada untuk melakukan pemantauan, tapi frekuensinya mungkin belum sepenuhnya ada gitu ya, sepenuhnya sesuai dengan panduan atau ekspektasi dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan gitu. Nah, yang optimal tentunya yang skornya 5 ya. Kalau optimal itu interpretasinya bahwa semuanya dilakukan dan sudah rutin dilakukan. Nah, tetapi tantangannya itu adalah bagaimana mempertahankan pengelolaan sistem informasi manajemen kesehatan yang sudah optimal itu, gitu. Jadi kalau sudah 5 itu
atau 4, ada beberapa ya yang nilainya itu 4,8, 4,9, wah itu hampir sempurna itu. Ya cuman mungkin perlu di cross check lagi ya bagi Bapak Ibu apa yang betul memang sudah sesempurna itu gitu umpamanya. Sehingga sistem informasi manajemen kesehatannya bisa berjalan lebih optimal atau lebih tinggi ya dibandingkan rata-rata nasional itu. Nah, di sini langkah-langkahnya saya kira kemarin sudah banyak kita diskusikan bahwa yang pertama idealnya memang melibatkan banyak orang dalam mengisi, jadi supaya nanti tidak tergantung pada interpretasi dari satu atau dua orang saja. Nah, sebaiknya memang apa ya mengundang dari yang relevan-relevan itu kalau di dinas kesehatan biasanya pengelola programnya, terus kemudian pengelola sistem informasinya ya yang umpamanya Simpus ya, terus yang kesnya ya perwakilan dari beberapa bidang itu kemudian bareng-bareng harusnya ngisinya gitu ya untuk menjawab pertanyaan satu persatu ya. Ya sayangnya memang proses-proses ini nggak ideal ya dilakukan di beberapa tempat dan bahkan mungkin sifatnya itu lebih banyak pendelegasian ya. Jadi ini punyanya siapa, ini wewenangnya siapa, oh ini wewenangnya terkait sama Datin nih, lalu kemudian diserahkan aja semuanya ke Datinnya, dan Datinnya juga tidak bisa follow up untuk sampai ke pengelolaan atau pengisian data yang secara ideal ya tadi ya dengan melibatkan banyak pihak tadi. Terus kemudian beberapa ya mungkin komponen yang dinilai itu ada 5 domain, domain A sampai domain E, ada 14 subkomponen, ada 42 parameter atau pertanyaan ya. 42 itu adalah parameternya atau pertanyaannya ya. Dan masing-masing pertanyaan itu ada apa ya kayak semacam hierarkinya bahwa yang jelek atau yang apa ya yang angkanya rendah itu adalah yang ini sampai kemudian angkanya tinggi itu adalah yang ini dengan dengan ini dengan catatan bahwa kalau dia apa ya kalau dia mengisi katakanlah ya skornya 3 gitu ya asumsinya bahwa dia sudah melampaui yang nomor satu dan nomor dua gitu. Artinya nomor satu dan nomor dua itu sudah dilakukan atau sudah apa ya sudah terjadi ya. Dan mengapa dia milih tiga karena memang yang sekarang terjadi itu sudah sampai ke level itu ya. Itu kalau 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 kita terjemahkan di dalam pertanyaan ya. Itu. Nah, kemudian ini contoh-contoh kalau pengisian ya substandar ya kalau umpamanya Bapak Ibu masuk ke DMI gitu ya. Saya masuk ke DMI, eh, terus kemudian eh, kalau kita lihat di mana ya di eh, dashboardnya itu dashboard yang dilihat mungkin masuknya ke ini ya jangan salah masuk ya nanti masuknya harus yang demo yang kabupaten kota ya. Nah kalau demo kabupaten kota ini masuknya nanti di kematangan digital subnasional ya. Ini kematangan digital subnasional nanti Bapak Ibu bisa melihat umpamanya ya, oh tingkat kematangan digital hasil, oh ini hasil konsensus itu yang tahun 2022 ya. Eh, Kalau persentase keterisian survei saya ngambil mana ya enaknya ya? Atau ngambilnya di I aja ya. Coba saya ambil di I ya. Organization supaya nanti nggak terlalu banyak DI Yogyakarta. Terus confirm. Nah, jadi umpamanya di DI Yogyakarta itu persentase pengisian salah salah salah. Ini harusnya pakai yang baik organizations ini DI Yogyakarta mana di Jakarta ini provinsi plus kelompok kabupaten. Oke. Nah, jadi ini kabupatennya, kok masih ini ya, provinsinya kok masih semua ya. Nah, ini juga Jawa Tengah ya, kok jadi Jawa Tengah. Nah, harusnya di DIY ya. Oh, mungkin saya salah ya tadi. DI Yogyakarta, terus kemudian ini levelnya kabupaten kota dan provinsi ya, boleh sih, ketik provinsi gini.
Nah, ini udah benar ya. Jadi ini di DIY, kalau kita lihat di DIY itu tingkat kematangan digitalnya secara keseluruhan meningkat ya dari ini dari 1,47 ya tahun 2022. Tapi yang mengisi tahun 2022 itu cuma Bantul ini ya tahun 2022. Terus yang lain-lain itu baru mengisi tahun 2023 dan bahkan Kabupaten Gunung Kidul ini tahun 2023 belum selesai nih 0,2,4 ini agak unik nih. Kayaknya nggak cukup ya untuk kemudian nanti dianalisis. Ini juga sama kota Yogyakarta hanya 40,5%, ini juga nggak cukup untuk dianalisis karena minimal harus setidaknya ya terisi sekitar 70% pertanyaannya. Kalau ini bisa nih 100%. Jadi dari satu provinsi dan 5 kabupaten kota tahun 2023 itu ada satu, dua, tiga, ada 4. Kemudian tahun 2024 semuanya mengisi ya, baik itu level provinsi yang paling atas ini ya, DI Yogyakarta yang kodenya 2 digit, lalu kemudian sampai ke kabupaten kota kodenya 4 digit ya. Dan kalau dilihat in average ya, rata-rata, loh kok jadi dikit ya? Oh ini hasil konsensus, maaf. Kalau kita lihat rata-rata kematangan digitalnya 3,34 ya. Kita lihat di mana ya per masing-masing komponen ya. Kelihatan bahwa yang konsisten sama itu adalah yang nomor D ini apa nih? Oh, standar dan interoperabilitas itu konsisten sama. Tapi ya, saya juga agak aneh juga karena sebenarnya kalau kita bicara tentang standar dan interoperabilitas, Dinas Kesehatan itu bukan yang mengembangkan standar ya, gitu ya, ataupun mengembangkan interoperabilitas, tetapi hanya mengikuti standar dan interoperabilitas yang ditetapkan oleh Kemenkes. Mungkin ini ada beberapa poin yang kaitannya dengan apa ya keterhubungan sistem informasi yang digunakan di Dinas Kesehatan dengan berbagai sistem informasi lain sehingga nilainya relatif lebih rendah ya. Tapi overall kalau kita lihat di DIY itu ya semakin tinggi ya kualitas dan penggunaan data ya dari dulunya cuman berapa 1,08 2,02 sekarang menjadi 3,01 ya. Ya mungkin karena ini ya dulu yang ngisi itu cuman Bantul gitu. Terus sekarang yang ngisi itu ada Sleman, ada kota ya, ada provinsi ya yang mungkin ya provinsi relatif tinggi, kemudian kota mungkin relatif tinggi, Sleman mungkin relatif tinggi. Nah, sehingga apa namanya ya nilainya ketarik ya rata-ratanya bisa ketarik lebih lebih apa ya lebih tinggi ya. Jadi ini angka-angka ini adalah angka rata-rata ya. Jadi rata-ratanya kita tidak ada analisa apa ya yang kompleks gitu ya. Ada pembobotan, lalu kemudian ada apa lagi ya? Ya ada penyesuaian-penyesuaian, adjustment-adjustment tertentu. Tidak ya, kita anggap bahwa semua parameter atau pertanyaan itu memiliki eh, apa ya beban yang sama atau memiliki bobot yang sama. Sehingga cara analisisnya pun hanya average ya, average berdasarkan masing-masing komponen kalau yang di sini. Tapi kalau untuk yang tingkat kematangan digital secara keseluruhan ini berdasarkan semua komponen ya, ada 3,34 nih ya nilainya itu ya. Dengan nilai maksimum itu adalah 5 gitu ya. Itu lebih dari separuh kan berarti kan. Nah ini tapi ini adalah rata-rata ya, rata-rata dari semua parameter ya dan semua organization unit yang mengisi di wilayah itu ya. Jadi menerjemahkannya itu. Mungkin bisa saja umpamanya kalau saya apa ya lebih spesifikkan ke mana ya umpamanya ke Sleman gitu ya atau ke kota Yogyakarta ya umpamanya Sleman deh gitu ya di Sleman maka nilainya mungkin bisa lebih tinggi ya ini contoh umpamanya oh ternyata di Sleman itu aspek kepemimpinannya hampir maksimal tuh jadi dari rencana strategisnya ada lalu kemudian dari sisi apa ya pengalokasian anggaran atau investasi atau perencanaan anggaran untuk SIMK-nya ada dan seterusnya. Jadi ada ini 4,99, lalu kemudian manajemen sumber dayanya juga 4,6, infrastrukturnya ya Sleman ya bisa dibayangkan ya Sleman kan cuma di sini doang. Oh iya ya Bapak Ibu ada yang dari luar Jogja ya. Jadi kalau kalau Sleman itu ya tempatnya UGM itu ada di Sleman gitu ya.
Dan kalau lihat dari situasinya di Sleman ya hampir semua sudah punya listrik gitu. Dan kalau lihat dari masing-masing puskesmasnya ya puskesmasnya juga lumayan ya, lumayan terstandar ya. Dan pasti ada internetnya ya, internetnya gampang ya untuk di bahkan bisa milih ya, saya mau provider A, provider B, atau provider C ya. Jadi bukan kayak di daerah-daerah lain itu nggak ada pilihan kecuali itu ya. Tapi kalau di sini pilihannya malah justru bingung cari pilihan yang terbaik yang mana karena banyak banget yang menawarkan gitu. Kalau di sini juga kelihatan standar dan interoperabilitasnya ini ya mungkin perlu di apa ya di cross check lagi ya karena perannya dari apa ya dinas kesehatan itu sebenarnya nggak sampai mengembangkan standar gitu tapi bagaimana memfasilitasi penerapan standar ya ya mungkin karena Sleman itu fasilitas kesehatan juga banyak ya dan ada praktek mandirinya ada kliniknya ya rumah sakitnya ya mungkin tidak semua ya dapat difasilitasi untuk compliance terhadap standar dan interoperabilitas itu. Nah, ini contoh saja di Sleman kalau di bagian bawah itu membreakdown berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya dan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kata kunci penting ya yang hubungannya dengan pertanyaan nomor atau parameter tertentu ya contoh umpamanya rencana strategis SMIK ya ini A1.1 ini sebenarnya merepresentasikan dari pertanyaan pertanyaannya itu begini apakah di organisasi Anda memiliki rencana strategis organisasi yang di dalamnya atau isinya itu ada yang berhubungan dengan SMIK, Sistem Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, sehingga apa namanya kalau memang dia ada ya dia nilainya 5 gitu ya. Kalau nggak ada atau mungkin ada tapi tidak diperbarui ya mungkin nilainya jadi rendah gitu ya. Atau ada tapi sudah lama sekali ya, nggak pernah diupdate atau sekarang itu sudah nggak berlaku lagi ya, mungkin nilainya akan 1 atau 0 gitu ya, tergantung dari jawabannya masing-masing ya dari Dinas Kesehatan. Jadi gambarannya ini semua kalau yang bagian bawah ini adalah semua parameter ya. Jadi semua pertanyaan ada di sini per masing yang dikelompokkan berdasarkan komponen tertentu atau domain ya. Ini domain E, domain A ya terkait sama kepemimpinan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 pertanyaan ya. Wah ini juga Dinas Kesehatan mengklaim bahwa struktur dan fungsi organisasi SMIK tidak ada ya. Artinya kalau dia jawabnya 1, ini kita bisa merujuk pada instrumennya bahwa 1 itu ya memang tidak ada secara spesifik unit SIK yang ada di Dinas Kesehatan. Yang ada juga melebur ke dalam perencanaan dan program, ya, sehingga mungkin kurang kurang apa ya jumlahnya kurang banyak, umpamanya orang-orang yang bekerja di situ, terus kemudian mungkin overlapping juga, walau sudah kurang banyak, sudah sedikit, terus overlapping pula dengan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab atau tupoksinya dari orang-orang ini gitu, sehingga aspek yang kaitannya dengan pengelolaan data dan informasi lebih sedikit lagi yang apa ya yang bisa dilakukan dan seterusnya, ya sehingga nilainya mungkin 1. Nah, secara keseluruhan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya dari 6 pertanyaan kalau di average kan kira-kira ya jadinya segini 4,99. Bener nggak sih? Iya ya, 4,99. Oh maaf maaf maaf, yang merah ya, yang merah itu 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya benar, yang merah itu angkanya 5 semua ya. Yang biru itu tahun 2023 angkanya ada yang 3, ada 4, ada 1, 1. Terus kemudian yang biru nilainya 3,17 ya. Ini yang tahun 2023. Yang kemudian yang merah itu tahun 2024 ya nilainya wow maksimal ya 4,99 ya 5 ya harusnya ya 4,99 ini 5 semua ya. Tuh 2, 3, 4, 5 ini 5 semua. Harusnya 5 ya 5 genap gitu ya. Terus kemudian sama dengan yang komponen kedua atau domain B, sama dengan domain C, domain C, kemudian domain D ya, delta. Ini delta lumayan banyak karena dulu pada saat kita eh, menyusun instrumen itu standar dan interoperabilitas itu memang ya belum banyak ya yang ditentukan di Kemenkes karena waktu itu kita membuatnya itu tahun 2021 akhir 2022 awal isu-isu kaitannya dengan penggunaan standar data, LOINS, Nomad City itu belum muncul waktu itu. Eh,
ya sudah ada wacana untuk penggunaan NIK waktu itu, makanya beberapa pertanyaan itu terkait dengan standar dan apa namanya dan interoperabilitas menanyakan ada nggak master data fasilitas kesehatan, ada nggak penggunaan terminologi medis kesehatan, ada nggak ya apa namanya penggunaan identitas unik dari individu gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya ya mungkin perlu diupdate juga kali ya, karena semuanya sudah ada nih gitu. Master data fasilitas kesehatan pakai DFO umpamanya. Master terminologi medis kesehatan kita sudah pakai Snomed City. Harusnya ini kalau kalau apa ya dinas kesehatan jeli untuk melihatnya bahwa oh saya sebenarnya ngikutin apa yang di apa namanya diinstruksikan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan pakai Loin, saya pakai Loin. Kementerian Kesehatan pakai Snomed City, ya saya pakai Snomed City gitu. Sehingga manajemen terminologi kesehatannya itu bukan ada di Dinas Kesehatan ya, tetapi ada di Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan memfasilitasi bagaimana terminologi kesehatan ini yang sudah baku itu kemudian diadopsi oleh berbagai fasilitas kesehatan yang ada di bawahnya ya, entah itu nanti melalui simpusnya, melalui SIM RS-nya yang ada di wilayah kerjanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu apa ya yang kaitannya dengan standar dan interoperabilitas. Nah, begitu juga kualitas dan penggunaan data ini juga menarik bahwa apa ya? Ini kayak contoh makanya pertanyaan terkait dengan dampak dari penggunaan data ya. Apakah ya satu sisi mungkin Dinas Kesehatan sudah apa ya ini ya contoh makanya ketersediaan informasi data rutin, udah 5 gitu. Artinya data-data tahun 2024 ya data rutinnya tersedia gitu dan bisa diakses umpamanya. Tenaga kesehatannya ya mungkin kompetensinya lebih lebih kuat sekarang karena ada banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu tingkat pusat maupun daerah dalam rangka untuk memperkuat kapasitas dari tenaga kesehatan untuk mengelola sistem informasi manajemen kesehatannya. Apalagi ya ini ya keterlibatan terus strategi sintesis data dan komunikasi data ini sudah ada semua. Tapi mungkin ya di sini masih ada angka satu ini dampak dari penggunaan data itu belum kelihatan gitu. Dampaknya itu bisa ya kalau dilihat di instrumennya dampaknya itu bisa mengarah pada efisiensi umpamanya atau efektivitas dari pengelolaan program-program kesehatan. eh, Ya efektivitas dari mekanisme pelaporan gitu ya. Tadinya pelaporannya itu sendiri-sendiri atau terpisah-pisah ya sekarang barangkali mekanisme pelaporannya jadi terintegrasi tetapi ini di mana tadi Dinas Sleman ya mungkin di Sleman belum kelihatan dampaknya ya walaupun sudah mulai ke satu sehat tapi belum kelihatan dampaknya masih menggunakan apa ya pengelolaan data dan informasi yang sifatnya konvensional seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang kira-kira ya dari aspek apa namanya 5 domain ya. Dan kalau kita lihat di dashboard itu bagaimana cara membacanya. Yang satu itu progres dari waktu ke waktu, yang satu itu berapa banyak yang sudah mengisi, kemudian di sini hasilnya dari bulan sebelumnya dan kok bulan sebelumnya apa ya penilaian sebelumnya ya dengan yang current ya yang current update gitu. Yang pertama terus sama yang kedua gitu. Lalu kemudian melihat di mana aspek-aspek yang kuat, mana aspek yang lemah ya. Nah, termasuk ini juga menarik ini padahal standar datanya di tahun 2023 itu skornya tinggi ya. Tapi kok di tahun 2020 berapa 2024 itu kok menurun ya dan menurunnya ya cuma 0,2 sih tapi 0,16 ya maaf 0,16 tetapi kelihatan apa ya kelihatan jegleknya gitu ya karena mungkin apa ya kepalanya itu yang satu kepala 4 yang satu kepala 2 gitu ya jadi 2,99 itu kalau digenapkan kan 3 ya terus 4,15 kalau digenapkan kan sebenarnya 4 ya. Jadi naiknya itu cuma satu tingkat, tapi karena ini 2,99 jadi kelihatan berbeda. Dan juga uniknya yang ya mungkin perlu diverifikasi itu adalah standar dan interoperabilitas kan sudah ditetapkan secara nasional. Nah, mengapa kok dia skornya masih rendah gitu? Apa ya betul bahwa fasilitas kesehatannya di Sleman itu
banyak yang belum compliance dengan standar dan interoperabilitas gitu. Jadi bisa di cross check lagi dengan data sekunder lain, umpamanya status integrasi dengan Satu Sehat barangkali ya, yang kemudian bisa dilihat konsisten nggak nih gitu angkanya. Jadi umpamanya yang integrasi dengan Satu Sehat dari sekian banyak puskesmas itu baru sebut saja baru 60% ya. Ya berarti kan konsisten ya bahwa upaya untuk memfasilitasi standar dan interoperabilitas itu belum optimal ya. Dan terbukti bahwa ada beberapa data sekunder lain yang bisa dijadikan justifikasi mengapa angkanya itu rendah atau angkanya itu tinggi gitu ya. Sebenarnya itu ada konsep validasi ya, cuman kemarin sempat saya singgung juga konsep validasi mungkin di slide yang satunya barangkali ada ya sebentar ya setelah ini. Nah ini cara dashboard lalu mengentry data ya seperti sebelum-sebelumnya yang pernah kita sampaikan ya untuk mengentry data. Sama di sini ada apa ya? Di sini ada data entry ya, data entry form. Terus kalau itu tadi di Dinas Kesehatan biasanya form yang muncul itu adalah form penilaian yang untuk makro ya. Nama datasetnya itu dataset yang makro ya. Jadi kalau aduh kok agak lambat ini sebentar. Nah, umpamanya saya ambil di mana ya? Aceh ini ya. Jangan Aceh deh, yang ini aja, yang demo aja, yang Kabupaten Kerinci ini ya. Terus kemudian datanya itu Pak, kalau tempat Bapak Ibu mungkin yang muncul hanya makro ya. Terus kemudian periodenya kalau kita lihat 2022 itu sini ada warningnya data input period is closed jadi nggak bisa lagi ngisi yang 2022. Terus tahun 2023 itu sama data input period is closed ya jadi sudah tidak bisa memungkinkan mengisi lagi karena ini sudah final di 2023. Kemudian 2024 ya baru kemudian ini bisa muncul ya bisa terisi ya atau tidak ada warning ya. Nah, sama sebenarnya konsepnya kita harus mengisi data dasarnya dulu ya, walaupun tidak sekompleks dari rumah sakit ya, tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan penilaian itu sudah berkolaborasi dengan orang lain atau dengan pihak lain. Jadi nggak sendirian gitu loh. Jadi siapa ininya yang diikutkan, ini ada kebetulan hanya sampai berapa nih? 6 ya. Nah, kadang-kadang di beberapa penilaian itu lebih gitu ya. Dan dia enam-enamnya disebutkan dan bahkan menyebutkan bahwa ini tempatnya kurang nih mau nambahin orang lagi saking semangatnya untuk mengisi ya di DMI yang itu sifatnya kolaboratif ya bersama stakeholder lain yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian next ini juga sama kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaannya mirip yang seperti yang beberapa waktu kita sampaikan itu ya rumah sakit itu. Pilihan jawabannya hanya 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 5, ada yang 6. Kalau 6 itu berarti ya pilihan pertama itu angkanya 0 dan polanya itu juga sama dari atas ke bawah ya pilihannya. Di mana atas itu mungkin lebih sederhana ya capaiannya. Dan semakin ke bawah itu semakin kompleks ya ininya konsep dari atau konteks dari parameter ini gitu ya. Contoh umpamanya rencana strategis ini atau blueprint. Ada nggak nih Dinas Kesehatan blueprintnya? Dari yang dia belum ada itu artinya ini kalau ini berapa skala ini? Oh 6 6. Kalau belum ada berarti ini 0 nih. Saya bisa bilang bahwa ini 0 karena ada 6 skala. Terus kemudian dari yang ada tapi tidak mencerminkan semua aspek sistem informasi kesehatan. Artinya ada rencana strategis tapi komponen-komponen SIMK-nya nggak ada di situ. Terus kemudian ada aspek SIMK-nya ya melibatkan sebagian besar pemangku kepentingan yang lain. Kemudian ini sudah dijalankan, ada alokasi anggarannya. Kemudian yang paling bawah itu selalu ada konsep ini ya. Kalau yang paling tinggi itu selalu ada konsep diperbarui secara berkala atau mungkin kata-kata lainnya kayak apa ya continuous improvement ya. Jadi prinsipnya adalah continuous improvement ya. Pilihan jawabannya itu ada yang kaitannya dengan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus ya untuk setiap pertanyaan. Jadi itu pertanyaan itu akan menjadi apa ya nilai yang paling tinggi ya. Nah memang kita tidak apa ya tidak apa ya memaksa ya untuk wah ini harus 5 itu harus 3 ya enggak ya, malah justru sebaiknya itu dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar nanti pada saat kita membuat interpretasi
interpretasinya itu juga benar ya. Jadi tidak artinya sesuai ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya itu. Nah, ini proses-proses pengisiannya saya kira sama, hampir sama dengan semua yang lain. Hanya saja dia hanya terdiri dari 5 komponen ya atau 5 domain. Masing-masing domain itu ada pertanyaan, total pertanyaannya itu kalau nggak salah ada 42, dan dari 42 itu kemudian dianalisis secara deskriptif ya untuk menilai tingkat kematangan secara keseluruhan maupun menilai tingkat kematangan per masing-masing domain ya. Dan tata kelola bagaimana, lalu kemudian kaitannya dengan kualitas dan penggunaan data itu bagaimana, kemudian standar dan interoperabilitas itu bagaimana, itu di breakdown menjadi masing-masing subdomainnya. Oke, saya kembali lagi ke presentasi. Nah, jadi ini cara mengisi, kita lihat nanti datasetnya yang muncul itu ada satu ya, makro ya. Seperti tadi yang di awal kami sampaikan, konsepnya Dinas Kesehatan itu makro ya, makro atau berbasis pada wilayah gitu ya. Tidak spesifik pada sistem informasi tertentu, enggak, karena di Dinas Kesehatan itu memfasilitasi hampir semua sistem informasi yang digunakan, baik itu untuk program maupun untuk pelayanan yang rutin ya, pelayanan rutin di puskesmas. Terus kemudian ini pengisian DMI-nya, saya kira tadi sudah rekomendasinya tadi bareng-bareng ya, jangan sendirian. Terus apa ya, untuk itu bisa diolah dan dilakukan analisis, minimum kelengkapan data pengisian surveinya 80% ya. Ya mungkin ada yang bilang 70%, ada yang 80% ya. Ini tergantung dari situasi nanti ya. Kalau dilihat dari banyaknya yang sudah merespon, itu ada kurang lebih berapa? 300-an ya, 300 dinas kesehatan. Itu hampir lebih dari separuhnya. Itu dinas kesehatan itu sudah mengisi ya. Nanti kita lihat di dashboardnya ya. Kemudian kita juga ada melakukan analisis dengan sumber data lain. Jadi sebenarnya ini untuk melakukan validasi ya. Konsisten nggak sih dengan apa ya, penilaian-penilaian lain atau dengan skor-skor lain yang pernah dilakukan. Nah, kalau kita melihatnya skornya dengan skor profil kesehatan, atau mungkin bisa juga dengan skor interoperabilitas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya. Umpamanya di Sleman tadi. Sleman ada 27 puskesmas, ada sekian berapa, 18 kalau nggak salah ya, 18 atau berapa ya, rumah sakit. Itu dari sekian banyak fasilitas pelayanan kesehatan itu berapa persen yang sudah terkoneksi Satu Sehat. Konsisten nggak dengan angkanya yang DMI-nya itu tinggi gitu umpamanya. Jadi ini contoh analisis data yang kita lakukan, tapi dengan skor profil ya. Jadi setiap tahun kayaknya ya, itu Dinas Kesehatan itu membuat profil ya. Profil itu ada panduannya, bahkan ada Permenkesnya. Profil itu dinilai ya, dinilai oleh Pusdatin, skor profilnya itu berapa gitu ya. Saya lupa ini skor profil itu dari berapa ke berapa, tapi kayaknya sama sih, 0 sampai 100 ya bentuknya itu percentage. Makanya di sini skor profil kesehatannya, oh di atas rata-rata sekian banyak, di bawah rata-rata tidak diketahui berapa gitu ya. Ini level DMI-nya sekian, ini level 5, ada sedikit sekali yang level 5 ya. Tapi yang menarik di sini bahwa ada ya skor profil kesehatannya itu di bawah rata bahkan tidak diketahui, tapi DMI-nya levelnya 5 gitu ya. Ini ada satu masing-masing ya. Ya ini agak unik sih sebenarnya. Atau sebaliknya gitu, ada yang di atas rata-rata ya skor profilnya, tetapi DMI-nya level 1, bahkan ini ada 15 ya. 15%. Ya ini kan unik ya, bahwa logikanya sih konsisten ya, kalau skornya itu tinggi ya mesti DMI-nya juga ikut tinggi, atau kalau dia skor profilnya rendah ya mestinya itu juga rendah. Begitu juga ini kalau kita bandingkan dengan daerah DTBK dan non DTBK, waktu itu memang masih ada ini ya, bahkan sampai sekarang sih sebenarnya DTBK dan DPPK itu menjadi fokus ya untuk intervensi ya. Kita lihat bahwa yang DTPK itu levelnya rata-rata rendah ya, level 1, level 2 ini ya konsisten ya. Tapi non DTPK itu juga kok ada yang rendah juga ya gitu ya. Jadi yang rendah itu ya level 1, level 2-nya dominan ya dibandingkan dengan level 4 atau 5 ya. Ya sebenarnya ya kalau dilihat kayak gini ya mungkin nggak ada kaitannya antara DTPK sama non DTPK dengan kematangan digital ya, atau mungkin ada faktor lain ya. Jadi kita harus melihat secara
lebih rinci lagi ya kalau ingin menghubungkan antara data DMI dengan sumber data yang lain gitu ya. Terus kemudian ini beberapa output, ini tadi yang saya sebut bahwa ada 300 dari 552 kabupaten, ini masuk 52 kalau nggak salah ya. Ada provinsi itu ada 351, lebih dari 50% dari dinas kesehatan sudah mengisi di tahun ini. Dibandingkan tahun 2023 cuma 145, 2022 hanya piloting di 60 ya targetnya waktu itu. Tapi maaf 70 atau berapa ya. Tapi yang mengisi hanya 54 ya, 54 dinas kesehatan. Eh ininya menarik bahwa ya meningkat ya walaupun cuma 0,0 sekian ya. Tapi sebenarnya ini nggak cukup apa ya, nggak cukup informasi ya. Jadi mungkin ada baiknya kita membreakdown ini berdasarkan melihat lagi ya lebih detail berdasarkan komponen atau domain atau subkomponennya atau subdomainnya ya seperti ini ya umpamanya ya. Jadi mana sih yang masih kelihatan ya penerapan kebijakan SMIK-nya masih lemah umpamanya dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Terus ini bahkan ada yang menurun ya rencana pembiayaan SMIK ya mungkin pas dulu itu lagi heboh-hebohnya digitalisasi, wah itu alokasi anggarannya tinggi. Tapi sekarang sudah mulai menurun umpamanya. Sehingga alokasi anggarannya juga ikut menurun gitu ya. Kemudian ini domain C itu juga sama, kita bisa melihat per masing-masing parameter. Domain D ini juga sama seperti tadi ya yang ada di dashboard ya. Prinsipnya itu. Nah, saya kira itu yang kaitannya dengan apa namanya instrumen yang berhubungan sama dinas kesehatan. Sehingga apa ya yang perlu ditekankan di sini bahwa konteksnya dari dinas kesehatan itu ya bahwa mereka tidak mengimplementasikan satu sehat ya. Tidak gitu. Kalau kita lihat dari apa ya tujuannya itu kalau memang outputnya itu ke arah mendukung satu sehat, dinas kesehatan tidak melakukan integrasi satu sehat gitu. Tapi dia lebih memfasilitasi ya penerapan satu sehat di wilayah kerjanya, terutama di puskesmas gitu ya. Karena puskesmas menjadi wilayah kerjanya mereka dan bahkan beberapa dinas kesehatan yang kayak di Yogyakarta ini ya di Gunung Kidul umpamanya. Mereka tidak hanya memfasilitasi puskesmas, tetapi juga memfasilitasi klinik dan juga praktek mandiri untuk sama-sama menggunakan sistem informasi puskesmas yang sama gitu. Tetapi modulnya diper apa ya? Kalau di puskesmas kan ada modul pelayanan luar gedung ya. Nah, kalau klinik mungkin dibatasi modulnya hanya yang ini, yang ini, yang ini. Kalau praktek mandiri modulnya juga dibatasi lagi hanya yang ini dan seterusnya. Tapi mereka menggunakan sistem yang sama ya, yang itu dikelola oleh dinas kesehatan, infrastrukturnya itu juga apa ya dititipkan ya atau dibantu ya oleh dinas Kominfo ya, Diskominfo. Nah sehingga apa ya implementasinya itu dinas kesehatan memang punya peran untuk memfasilitasi itu ya, advokasi ke Diskominfo, tolong dong ini servernya di sana. Terus kemudian advokasi ke praktek mandiri dan swasta. Yuk kita pakai Simpusnya supaya nanti datanya satu bahwa klinik sama praktek mandirinya nanti sudah bisa apa ya compliance dengan satu sehat ya. Sementara datanya itu bisa masuk ke dinas kesehatan gitu ya, data-data dari level swasta. Nah ini juga salah satu apa ya bagaimana ya dinas kesehatan itu kreatif ya untuk nanti memfasilitasi implementasi satu sehat di lapangan. Tapi bukan dia yang mengimplementasikan. Yang mengimplementasikan tetap orang-orang masing-masing fasilitas kesehatan. Ada juga yang ya kegiatan mereka melakukan monitoring berkala ya tiap minggu bahkan ya dimonitor status satu sehatnya sehingga nanti difeedbackkan ke fasilitas kesehatan ini loh kamu belum ini belum ini belum ini dan seterusnya. Jadi begitu pola yang dilakukan mayoritas oleh teman-teman di dinas kesehatan. Nah, sehingga pada saat kita melakukan penilaian kematangan digital, sudut pandangnya adalah bagaimana memfasilitasi apa namanya ya, memfasilitasi eh, terselenggaranya atau akselerasi dari adopsi digital ya, digitalisasi di wilayah kerjanya. Nah, barangkali itu saya kira yang bisa kami sampaikan yang terkait dengan dinas kesehatan. Ya, bagi yang mungkin nanti belum hadir, barangkali nanti kita siapkan untuk video rekamannya. Terus kemudian untuk yang kita masih ada berapa sesi lagi ya, Mbak Riri ya? Mungkin ada 2 atau 3 sesi lagi ya. Iya, 3, Pak.
Ya, dengan nanti dengan rumah sakit ya, lalu kemudian dengan layanan primer, lalu kemudian yang ketiga nanti berkaitan dengan bagaimana sih memfasilitasi penilaian kematangan digital di satu organisasi, umpamanya ya. Nah, Bapak Ibu nanti skemanya bahwa oh ini saya ada kegiatan penelitian umpamanya atau kegiatan pengabdian masyarakat. Yuk nanti di dinas kesehatan terus kemudian bagaimana proses-proses yang bisa dilakukan dengan dinas kesehatan atau proses-proses yang bisa dilakukan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan seterusnya gitu ya. Baik, saya kira demikian. Mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan dipersilakan. Mungkin saya serahkan ke Mbak Riri ya untuk ini ya, follow up ya. Baik Pak Gugu, terima kasih atas pemaparannya hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat maupun raise hand. Kami persilahkan Bapak Ibu. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Selanjutnya eh, kita menutup acara ini dan demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Gugu atas paparannya hari ini, serta kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi. Untuk materinya sudah ada di kolom chat, bisa diakses. Dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, minggu depan akan ada sesi keempat dengan topik instrumen penilaian kematangan digital di rumah sakit. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Acara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.